Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku ketemu lagi di pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di bab yang kedua ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Di pertemuan hari ini ya, kita mulai dari bab 2 ya, yaitu tentang kerajinan tekstil. Kemarin baru kerajinan serat, sekarang kerajinan tekstil. Nah, bisa kalian buka di buku paket prakarya semester 1 halaman 34 sampai 87. Yang kita bahas hari ini adalah, ini tujuannya ya, hanya nomor 1, siswa dapat menjelaskan fungsi kerajinan tekstil. Yang kedua, dapat menjelaskan prinsip kerajinan tekstil. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan teknik pembuat kerajinan tekstil ya. Hanya 1, 2, 3 ya. Yang 4 ke bawah besok minggu depan lagi. Kita mulai lagi. Yang pertama, fungsi kerajinan tekstil. Berarti tekstil itu berupa kain ya anakku ya, berupa lembaran tipis. Nah, itu fungsinya untuk apa ya? Itu yang pertama adalah untuk fungsi penghias. Misalnya kita berpakaian ya, itu kan fungsinya untuk menghias, untuk mempercantik kita ya. Kemudian yang kedua, fungsi pakai ini jelas ya. Kalau pakaian tekstil itu bisa misalnya untuk menutupi badan kita ya, itu pakai. Kemudian tekstil yang digunakan untuk tas itu juga ada unsur pakainya. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Contohnya, misalnya kalau kita beribadah ke yang perempuan, pakai mukena, itu kan tekstil itu, ya. Itu. Kemudian ada yang fungsi simbolik. Nah, ini biasanya berkaitan dengan motif, ya, atau berkaitan dengan warna tekstil itu. Misalnya warna merah itu kan menunjukkan warna yang berani. Ya, putih itu suci. Seperti bendera merah putih itu ada simboliknya apa, ya? Gitu. Itu adalah fungsi kerajinan tekstil. Nah, kemudian prinsip kerajinan tekstil. Kalau membuat kerajinan dari bahan tekstil itu yang harus diperhatikan ada apa? Prinsipnya apa? Ya, itu satu, keunikan bahan kerajinan. Berarti keunikan. Misalnya tas yang terbuat dari karung goni itu masuk tekstil karena berupa lembaran ya, itu ada keunikan sendiri. Kemudian berupa keterampilan tangan, misalnya disulam ya, kemudian dijahit pakai tangan, itu merupakan dari keterampilan tangan. Kemudian yang ketiga adalah unsur estetik ya, atau keindahan. Keindahannya di mana? Nah, itu namanya estetik. Kemudian yang keempat ada unsur hiasannya ya, harus ada berupa hiasan. Ya. Nah, ini teknik kerajinan tekstil. Nanti tekniknya. Nah, tekniknya itu dibagi dua. Ya, yang pertama adalah struktural teknik. Itu apa? Teknik yang berupa strukturnya. Itu berupa susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Kalau kita lihat di tas ini ya, berarti tekstur itu adalah permukaan. Ini kainnya, ini halus, ini kasar, ini teksturnya. Kemudian warnanya bagaimana? Warnanya apa? Ya. Kemudian garisnya ini membentuk garis vertikal atau garis horizontal. Ya. Kemudian bentuknya berupa apa? Apa berupa segi empat atau berupa lingkaran? Itu adalah namanya struktur teknik. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berupa dekoratif teknik. Ya, berarti teknik dekoratifnya. Ini contohnya. Ini dihias ya, memakai hiasan nanas. Ini adalah hiasan yang diberikan, sentuhan yang diberikan pada permukaan kerajinan tekstil itu. Ya, itu adalah dekoratif
teknik. Ya. Ini berarti saya ulangi, berarti hari ini hanya membahas tentang 1. Fungsi kerajinan tekstil, berarti fungsinya ada 4 ya. Kemudian berupa prinsip kerajinan tekstil ya. Yang ketiga adalah tekniknya. Ya. Itu hanya yang saya bisa sampaikan. Nanti besok minggu depan kita lanjutkan. Hari ini tugasnya belum ada. Begitu, ada yang tanya anak-anakku? Halo? Kalau tidak ada, sudah absen pagi tadi ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Kalau pengen jelasnya lihat buku paket prakaryanya ya, Nak ya? Ya, iya. Atau boleh tadi yang saya tunjukkan dengan PPT-nya boleh dicatat di buku catatan, ya. Begitu. Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.